Oke bosku, balik lagi sama gua di channel Vicung 99. Jadi di sini gua lagi bongkar air king ya. Di sini kendalanya itu dia ngeden ya. Dia ngeden banget sih. Kalau ditarik itu dia ngeden parah ya. Kalau untuk power sih sebenarnya ada. Ini motor untuk power tuh ada, cuma kendalanya di bagian ngeden sama di bagian langsam tuh seperti nggak beraturan gitu ya. Jadi bawahnya tuh seperti kayak ngeng. Nah, seperti itu ya suaranya ya. Jadi mau diborosin segimanapun dia suaranya tetap seperti itu bosku. Itu udah gua coba ya. Karena apa? Karena di bagian sini. Nah, di bagian magnet sini. Nah, ini kan pengaruh banget ya bosku untuk dua tak ya, untuk urusan pengapian. Jadi karena magnet ini udah dipasang, jadi gua ini ya agak ribet juga ya kalau dilepas lagi ya. Jadi ini ya, nah, untuk bagian magnet yang masih ada plastiknya, ini dia masih bagus ya, dia masih bagus, dia nggak ada retak atau apa. Cuma satu masalahnya di sini ya bos. Nah untuk magnet ini, untuk bagian dalamnya itu dia udah hilang setengah ya bosku. Jadi gini loh, magnet tuh kan segini ya lebarnya ya, se-full magnet nih, se-full magnet. Nah kita ambil tengah, itu bagian ke dalam tuh dia nggak ada ya. Untuk bagian magnet sebelah sini, karena kalau kita melihat gitu ya, kalau untuk spool lampu dan spool api, terutama spool api itu dia adanya di bagian magnet dari tengah ke dalam ya, sedangkan itu magnet ini dia tengah ke dalamnya itu udah nggak ada ya, setengah ya. Dan di sini pun untuk plastiknya juga nggak ada ya, tapi kalau yang lain tuh masih normal. Dan ini juga nggak ada ini nih, nggak ada pakunya nih. Kayaknya bekas pantekan apa ya, kayak bekas dipasang gitu ya, gue nggak paham sih. Intinya kalau untuk magnet normal, walaupun kondisi fisik kurang bagus, tapi kalau untuk segi paku ini, paku magnetnya ini dia presan rapih ya, seperti bawaan pabrik gitu. Nah jadi di situ kendala untuk langsam yang seperti keiritan ya, macamnya seperti itu sih. Nah, dan yang kedua, kendalanya itu ada di bagian kopling ya bosku, untuk ngeden banget gitu ya, untuk ngeden banget. Dan satu sih gue ini yang pasang gear salah, ini kebalik sih sebenarnya ini, makanya gue copot ini dia kebalik nih. Ini harusnya gear starter itu seperti ini ya. Nah jadi dia nggak berisik, dia nggak mentok ya, sayang banget sih. Untungnya ketahuan sih sama gue ya, karena ya sekalian gue cek semuanya. Nah, kelihatannya dia mentok. Tapi kalau kayak gini dia enggak. Nah, karena emang pada dasarnya masangnya seperti ini ya bosku, gitu. Jadi dia nggak mentok. Nah, lanjut lagi ke topik yang terlalu ngeden banget. Pertama gua cek untuk bagian kampas itu masih layak sih, dia masih layak. Cuma kalau gua elus gitu ya, asik elus, jadi elus. Jadi gua elus, ini kayaknya selip gitu ya. Jadi selip banget sih ini. Jadi maksudnya bekas kurang penekanan seperti itu ya bosku, kurang penekanan, kurang neken lah istilahnya ya, untuk bagian tutup kaki empatnya ini ya. Dia kurang neken banget, makanya di sini di bagian kampas ini gue pegang ini licin gimana ya, intinya licin aja gitu ya, nggak keset ya. Jadi ini bekasnya selip sih kalau gue. Makanya kenapa gue saranin buat konsumen gue suruh beli untuk L2 Super ya. Karena L2 Super tuh kalau gue perhatiin ya, kalau gue perhatiin secara fisik, gue pernah bandingin itu emang agak tebal sedikit sih untuk L2 Super, apalagi yang ori. Untuk bahannya dia paten banget sih. Jadi di sini gue pakai 3 biji ya untuk L2 Supernya. Gue di sini pakai 3 biji, dan yang ori pakai 3 biji juga ya bosku. Dan kendala lain tuh ada di bagian rumah kopling ya. Nah ini rumah kopling udah haus banget, dilihat ya, kelihatannya ini udah haus parah nih. Jadi kampas kopling pun dia bakal goyang kanan kiri gitu ya. Jadi pas begitu penekanan kopling kita pencetkan gitu ke bagian kampas, dia ngelebar ya, dia bagian ngelebar. Nah kalau misalkan kita lepas, otomatis dia nutup. Nah sentakan itu yang pengaruhnya bikin kurang ya bosku. Jadi maksudnya kurang sentakannya lah gitu,
sentakannya tuh nggak kayak standar gitu ya bosku. Ini haus banget nih, makanya gua ganti ya bosku. Nah, dan ini pun digantinya pakai yang biasa ya. Ya gue sih nggak apa ya, nggak khawatir ya, karena emang gue udah pakai sering pakai gitu ya. Gue udah sering pakai yang biasa gitu. Karena kalau mau beli yang ori untuk bagian rumah kampas itu untuk satuan sih kayaknya nggak ada ya bosku. Dia adanya yang satu set sama gear sekundernya ya. Dia adanya satu set sama gear sekundernya. Jadi kalau mau beli untuk bagian kampas rumah kampas kopling ini, dia belinya yang biasa aja sih. Saran gue sih yang biasa aja. Seenggaknya kita lihat secara fisik tuh dia tebel ya, dia kokoh gitu ya, paten lah istilahnya, dia kuat gitu. Dan gue alhamdulillah gue udah sering berapa kali pakai gitu ya. Berikut di ranking balap pun gue pakai yang biasa sih tuh. Cuma konsekuensinya itu perbedaannya hanya di ketahanannya aja sih. Jadi kalau untuk ini dia lebih cepat haus ya, tapi kalau untuk di motor harian sih kayaknya enggak ya, enggak cepet-cepet haus juga sih. Mungkin tergantung pelumas juga ya ke situ ya bosku. Nah di sisi lain juga gue mau kasih tahu nih untuk para bosku nih, gue mau sharing ya. Di sini gue sharing aja, gue bukan menggurui. Jadi seperti ini ya, kalau untuk yang lain ya, selain ya sebenarnya masalah ngeden tuh bukan di sini aja sih ya, bukan di bagian penekanan per aja, ada juga faktor lainnya. Cuma salah satunya gue mau kasih tahu, salah satunya gitu kan. Nah untuk para bosku semua, kalau misalkan kurang tekan itu bosku nggak usah main ganjal pun nggak masalah ya. Jadi kan kadang ada yang pernya itu diganjal sama potongan per kopling lainnya di dalamnya gitu kan, atau di bagian luarnya ya bosku. Cuma kalau lebih bagusnya lagi sih kalau menurut gua lebih patenya bosku papas ini aja nih. Nah bosku papas aja tuh, tonjol aja. Nah jadi biar penekanannya itu lebih nekan lagi ya, insya Allah nggak selip ya. Tapi untuk masalah selip sebenarnya kendala lain pun ada ya. Ini cuma salah satunya aja, dan cara mengakalinya ya seperti itu ya kalau versi gua sih bosku. Jadi ini kan tonjolan nih, nah itu yang dipapas setengahnya aja gitu. Jadi tonjolan ini kelihatannya, nah dipapas setengahnya saja, itu semuanya ya kelilingnya rata, biar tekanannya juga makin jos gitu loh bos. Maksudnya seperti itu. Kalau misalkan nggak ada per kopling bekas gitu ya, atau per kopling yang seukuran ya mau diganjal juga sih nggak masalah ya, tergantung orang yang masing-masing sih ya bosku. Jadi seperti itu. Kendalanya sih di sini aja bosku. Kalau untuk yang lain dia enggak sih ya. Kalau untuk yang lain, kalau gua rasain sih dari segi membran atau bagian blok itu dia maksimal lah kalau untuk segitu ya. Dari segi powernya juga kelihatan. Cuma untuk torsi gua nggak ngelihat sih ini. Gua takutnya ada pengaruh juga di bagian magnetnya tadi itu ya yang hancur itu. Cuma ya gua tetap gimana konsumen, gua nggak bisa maksain juga ya. Kalau konsumen emang mintanya pakai aja dulu ya nggak masalah. Kalau gua kan seperti itu ya bosku. Cuma yang penting tuh ya yang tadi itu ya, untuk bagian selip gitu ya, biar stop and go enak, atau mau ngembat pun enak lah seperti itu. Cuma kalau bisa saran gua, kalau untuk konsumen gua untuk bagian magnet itu tolong diganti ya, seperti itu. Tolong diganti biar lebih maksimal lagi ya, seperti itu sih kalau gua. Oke bosku, jadi untuk di video sekarang ini kayaknya cukup itu aja dulu sih ya. Cukup itu dulu, dan pokoknya jangan lupa pantengin terus YouTube gua emang jarang upload sih karena gua ada kesibukan lain juga gitu ya. Pokoknya jangan lupa dukung terus, setiap kali gua upload video jangan lupa di share juga ya bosku. Oh ya, untuk media lainnya gua ada Instagram sama TikTok ya bosku. Buat yang mau lihat receh-recehan video gua ya silakan mampir aja ke TikTok, nanti gua taruh linknya di deskripsi ya bosku. Oke, makasih udah pantengin video gua bosku, dan thank you.